Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sa'adatal muhtaramin, a'izzatal kiram, para alim, para ulama, sesepuh pilih sepuh yang hadir pada kesempatan kali ini, Al-Akhos Kiai Supardi Muhammad Khairon, pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Kota Prabu Mulih yang beralamat di Desa Muara Sungai, Kecamatan Cambai. Kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau selalu Allah berikan kesehatan. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Akhos Kiai Abdul Rashid, pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Hijrah Desa Karangjaya, yang kita doakan bersama juga mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan ilmu yang barokah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah di majelis kita ini ada dua pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ulama yang di Muara Sungai dan pesantren Al-Hijrah yang ada di Karangjaya. Jadi silahkan, monggo bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, punya cucu, punya saudara, punya tetangga yang berkeinginan untuk menyekolahkan putra-putrinya, ataupun kalau ada tetangga yang mencari informasi tentang ingin memasukkan anak ke pondok pesantren, itu silahkan bisa ke Pondok Al-Hijrah di Karangjaya ataupun di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama yang ada di Desa Muara Sungai. Al-Akhos pengurus arisan Majelis Jumat Bersolawat, Pak Mustafa, Pak Sekretaris, Pak Bendahara dan lain sebagainya, jamaah sekalian, Al-Akhos Sahibul Bait, Pak Mendi, maaf lupa, Pak Mendi, MC Kondang, kondangnya di majelis kita lah ya. Di kondangnya di acara kita ini setiap Jumat Bersolawat, beliau ini MC Kondang. Ya, ya, pokoknya kondangan. Beserta para tetangga, ini ada silaturahmi antar pedagang juga yang hadir pada kesempatan kali ini yang luar biasa. Menjaga silaturahmi ini adalah bentuk dari perintah syariat Islam. Kita bahkan diancam oleh Kanjeng Nabi, baginda Rasul itu mengancam umatnya bahwasanya ini ancaman sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang menyampaikan
kalimatnya itu adalah kalimat baginda Rasul. Apa ancaman yang disampaikan oleh baginda Rasul? La yadkhulul jannah qati'ur rahmah. Tidak akan pernah masuk surga orang yang dengan sengaja memutuskan tali persaudaraan. Tuh Pak, itu ancamannya. Gawat apa tidak gawat Pak? Gawat. Gawat nian Pak. Tujuan kita hidup di dunia ini itu kan agar nanti hidupnya enak di akhirat. Hidup enak di akhirat itu kan ada dua tempat Pak. Pilihan hidup di akhirat ini ada dua tempat. Yang pertama surga, yang kedua neraka. Kira-kira Pak, yang hidup enak itu di neraka atau di surga? Surga. Tidak mungkin di neraka itu ada nikmatnya. Semua yang ada di neraka adalah siksa dan azab. Sedangkan seluruh kenikmatan adanya itu di surga, seluruh kebaikan adanya di surga. Dan surga akan menolak, Allah tidak akan pernah memasukkan orang ke dalam surga kalau semasa hidup di dunia dia itu memutuskan tali persaudaraan. Oh Pak, dengerin Pak. Dengerin apa enggak Pak? Dengeran. Maka alhamdulillah malam hari ini tidak hanya silaturahmi majelis Jumat bersolawat, tetapi juga ditambah silaturahmi antar pedagang yang hadir. Berarti kita sama-sama mengharapkan kelak di akhirat bukan tergolong orang yang dilarang masuk ke surga, kebalikannya menjadi golongan orang-orang yang dipersilahkan masuk ke dalam surga. Amin Allahumma amin rabbal alamin. Makanya alhamdulillah kiai kita, sesepuh kita, orang tua kita, mbah buyut kita dulu sampai sekarang mengajarkan kalau sekarang seperti ini masih agak hangat, masih agak suasana lebaran, belum lama ini momen lebaran itu diajarkan ayo saling silaturahmi, saling menyambung tali persaudaraan. Kenapa kok lebaran kemudian ada acara silaturahmi, ada acara saling berkunjung, sanjul sana sini? Karena hakikatnya Pak, waktu Ramadan kemarin itu sudah dijelaskan oleh Kanjeng Nabi, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa kemarin di bulan Ramadan Bapak Ibu puasa apa tidak Pak kemarin? Puasa. Ramadan puasa apa Pak? Puasa. Ini yang jawab cuma 3. Bulannya puasa Ustaz, puasa. Bulannya puasa. Iya, bulannya yang puasa. Bapak Ibu kemarin bulan Ramadan itu puasa Ramadan imanan wahtisaban, karena iman percaya itu perintah syariat, wahtisaban menjalankannya dengan ikhlas mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahum ma taqaddama min dzambih, segala dosa yang telah lalu yang hubungannya kepada Allah itu sudah dihapus semuanya Pak. Agak dulu, jangan nangis dulu. Ini kalau puasanya benar-benar ikhlas, kalau puasanya benar-benar tidak merasa terbebani dengan syariat puasa. Yang jadi pertanyaan kemarin waktu kita puasa Ramadan itu, lebih lesu begawe apa lebih semangat kalau begawe Pak? Semangat. Salah. Begedes. Bohongnya. Orang kalau kemudian ikhlas menjalankan syariat, dia itu akan senang Pak. Tapi hakikatnya kita ini orang awam, kadang puasa dijadikan alasan
yang tadinya pegawai itu semangat jadi lesu, jadi males-malesan. Alasannya apa? Lagi puasa. Betul apa betul? Betul. Oh, kan betul. Tapi ya kita selalu berharap mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, amalia apapun yang kita lakukan, walaupun terasa berat, masih belajar menata hati, belajar untuk beribadah kepada Allah, belajar untuk beribadah secara ikhlas. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita kemarin di bulan Ramadan menjadi ibadah yang benar-benar bisa menghapus dosa kita yang telah lalu. Amin. Itu dosa ke Allah. Yang dihapus itu dosa ke Allah, Pak. Tapi dosa ke manusia itu belum Allah ampuni, belum Allah hapus sebelum kita itu saling meminta maaf, meminta ikhlas kepada orang yang pernah kita salahi. Makanya keluar dari bulan Ramadan, kemudian bulan Syawal, itu kita diajarkan oleh orang tua kita, kiai kita, guru-guru kita, ayo saling bermaaf-maafan. Kenapa? Karena dosa kesesama itu belum Allah ampuni. Dosa kesesama itu belum Allah hapus. Kalau belum saling memaafkan, yang Allah hapus kemarin di bulan Ramadan itu dosa yang hanya ke Allah. Mudah kalau dosa ke Allah, istighfar diampuni, sholat tobat selesai. Tapi kalau dosanya ke sesama manusia, Pak, sebelum kita minta maaf ke orangnya, sebelum kita minta maaf ke orangnya, Allah belum pernah mengampuni dosa tersebut. Berat apa berat dosa ke manusia, Pak? Berat, Pak. Makanya kita datang ke orang, ketemu tetangga, ketemu kawan, itu kan saling bermaaf-maafan ya dengan bahasa macam-macam. Ada yang langsung kosong-kosong, ya bro. Ada yang langsung malah sama-sama, belum diucapin sudah sama-sama. Apa yang sama-sama? Ya pokoknya macam-macam, saling memaafkan. Makanya istilahnya biasanya kalau lebaran seperti ini kumpul, itu ada istilah halalun bi halalin, halal bi halal. Halal bi halal itu bahasa Arab, Pak, Bu. Halal bi halal itu bahasa Arab. Tapi kalau dicari di kamus bahasa Arab tidak bakalan ketemu. Itulah uniknya kalimat halal bi halal. Halal bi halal itu bahasa Arab. Tapi kalau dicari di kamus bahasa Arab tidak ketemu, Pak. Dicari artinya halal bihalal di kamus bahasa Arab tidak ketemu. Karena memang itu asli produk ulama Indonesia. Produknya Kiai Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu pendirinya 3, Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Samsuri. Nah, halal bihalal ini dicetuskan, yang menciptakan ini adalah Kiai Wahab Hasbullah. Saat itu bapak-bapak yang dulu belajar sejarah itu mesti masih ingat, Pak. Dulu waktu proklamasi setelah merdeka itu presiden pertama namanya siapa, Pak? Soekarno. Soekarno yang sekarang jadi camat Abu Mulis Selatan. Pak Soekarno. Nah itu Pak Soekarno tuh bingung setelah merdeka, kok malah pecah lagi, kerajaan masih jalan sendiri-sendiri, orang-orang penting, politikus-politikus jalan dewek-dewek, malah nggak nyatu, bingung. Pak Soekarno waktu itu bingung, makanya mau menyatukan lagi, mau ngumpulin lagi, itu sowan ke Kiai Wahab Hasbullah, sowan ke Kiai, aku ini nak ngumpulin tokoh-tokoh nasional ini, kira-kira dikumpulin dalam acara apa? Kalau acaranya namanya silaturahmi, nggak bakalan datang, mesti sudah tahu semua itu. Kalau acara makan-makan kayak malam hari ini sudah tahu semuanya, nggak bakalan datang juga. Kiai, kira-kira acaranya apa?
Makanya beliau ini istikharah dapatlah kalimat halalun dihalalin atau halal dihalal. Lah saking barokahnya kalimat tersebut Pak, walaupun bapak-bapak, ibu-ibu tidak tahu itu yang menciptakan Kyai Wahab Hasbullah, baru tahu malam ini, tapi tahu kalau acara setelah Ramadan bulan Syawal ada istilah halal di. Walaupun tidak tahu itu siapa yang pertama ucapin, Kyai Wahab Hasbullah juga tidak tahu siapa beliau, tapi saking barokahnya kalimat yang keluar dari seorang ulama, saking barokahnya kalimat yang keluar dari wali Allah, kekasihnya Allah, diucapkan di Jawa sana, di Sumatera juga tahu istilah halal di halal. Itu saking barokahnya kalimat yang diucapkan oleh ulama. Coba kalau yang ngucapin ini Pak Mustafa, kira-kira dipakai sama orang lain apa dah Pak? Pikir. Karena Pak Mustafa bukan ulama, tapi ubaru Pak. Ulama ubaru. Ya, beliau ini mirip-mirip Pak, gemuknya Pak yang mirip. Tapi beliau ini wali Allah. Kalau tidak wali Allah, paling tidak wali santri, wali murid. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi pada malam hari ini alhamdulillah kita semua berkumpul pada malam hari ini, berharap barokahnya dari silaturahmi tidak hanya sebatas keluarga besar majelis Jumat bersolawat yang hadir pada malam hari ini, tapi juga hadir bapak-bapak, ibu-ibu dari Persatuan Para Pedagang. Mudah-mudahan seluruh pedagang yang hadir pada kesempatan kali ini dagangannya, kalau dagang itu habis terus. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dagang tidak usah berdoa ya Allah mudah-mudahan dagangan aku rame, tidak usah Pak. Rame percuma kalau tidak kata yang beli. Lebih baik berdoa ya Allah mudah-mudahan tiap hari habis terus, dibeli orang terus. Tidak rame, tidak masalah, yang penting dagangan habis. Nah itu. Kadang rame wae, nongkrong-nongkrong, rokok-rokok tidak beli. Itu rame juga, itu minta kan rame. Dikabulkan itu ya Allah mudah-mudahan warung aku rame tiap hari Pak, tapi tidak kata yang beli. Kan sudah sesuai doanya rame. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan selain dagangan selalu habis, juga dagangan itu mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di dalam Islam itu disebutkan ada 10 pintu rezeki dan 9 diantaranya itu melalui perdagangan. Itu luar biasanya dagang Pak. Ada 10 pintu rezeki, itu yang paling banyak Allah berikan 9 dari 10 itu dari dagang. Ngacung yang dagang mana Pak? Ngacung dulu aku. Lah itu luar biasanya dagang. Makanya mudah-mudahan semuanya menjadi orang yang sukses, semuanya menjadi orang yang mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seperti doa yang selalu kita munajatkan di akhir doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu namanya doa sapu jagat. Siapa yang namai doa itu sapu jagat? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Namai ayat tersebut dengan kalimat doa sapu jagat. Kenapa kok doa sapu jagat? Karena hakikatnya seluruh kalimat yang kita ucapkan saat kita berdoa diringkas semuanya di dalam kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah. Bapak-bapak, ibu-ibu berdoa sepanjang apapun, hakikatnya sudah ada di dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang luar biasa Pak. Karena seluruh kebaikan di dunia ini kita minta semua.
yang baik-baik di dunia ini kita minta ke Allah semuanya, tidak terkecuali, kecil maupun besar kebaikannya kita minta. Tidak hanya kebaikan di dunia, tapi kebaikan di akhirat juga kita minta. Apapun yang baik di akhirat, kecil maupun besar, kita minta ke Allah. Bahkan dikasih bonus waqina adzabannar, kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan dijauhkan dari azab api neraka. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, terutama bagi kami pribadi. Bukan bermaksud untuk menasihati, tapi sekali lagi sering saya sampaikan di sini kita saling belajar, saling mengingatkan. Mudah-mudahan dengan saling belajar ini, majelis kita ini semakin hari, semakin waktu benar-benar menjadi majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.